Ya, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam acara santapan rohani. Sebelum kita belajar bersama dengan firman Tuhan, kita akan berdoa dan kita mohon berkat Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu terus menyertai kami, memelihara kami dan memberkati kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman terus menolong kami dan membawa kami ke dalam keselamatan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini mari kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, Allah itu keselamatanku. Dengan satu kitab di dalam Yesaya pasal 12 ayat yang kedua akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini mari kita kembali, kita akan belajar dengan firman Tuhan. Dan kita akan fokuskan hati, pikiran kita, jiwa dan roh kita hanya kepada Tuhan, kepada Allah kita, Allah yang mengasihi kita, Allah yang mengasihi Bapak Ibu Saudara. Allah yang mengasihi Bapak Ibu Saudara adalah Allah yang telah disembah, dipuji, dimuliakan oleh yang namanya Yesaya. Yesaya adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam masa kehidupannya. Dan Yesaya menjumpai, melayani berulang-ulang kali dengan beberapa raja-raja, baik raja yang setia kepada Tuhan maupun raja yang tidak setia kepada Tuhan. Yesaya tetap melayani dengan setianya. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masa yang sukar dalam kehidupan Yesaya, Yesaya senantiasa menempatkan diri dan menempatkan dirinya sebagai orang yang setia kepada Tuhan dan Allah yang menjadi juru selamat Yesaya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan dengan jelas, pada waktu itu Engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguh pun Engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan Engkau menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, Yesaya melihat, mengalami berulang kali Tuhan murka kepada bangsa Israel. Kenapa Tuhan murka kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel membelakangi Tuhan. Bangsa Israel melupakan Tuhan. Bangsa Israel mulai tidak mengindahkan Tuhan. Bangsa Israel mulai hatinya berpaling kepada ilah-ilah lain. Dan di tengah-tengah kemurkaan Tuhan, Yesaya menjadi seorang sahabatnya Tuhan, menjadi seorang syafaatnya Tuhan, yang senantiasa berusaha melunakkan hati Tuhan, supaya Tuhan tidak murka secara terus-menerus terhadap bangsa Israel. Dan Yesaya terus selalu berdoa kepada Tuhan, sampai suatu saat Yesaya melihat murka Tuhan telah surut. Saudara, murka Tuhan telah surut, dan di sini dikatakan, dan Engkau menghibur aku. Ya, saudara, ketika Yesaya melihat bangsa Israel mengalami banyak persoalan, tantangan, mengalami banyak malapetaka yang dihadapi oleh bangsa Israel, dia menghadapi bangsa-bangsa, musuh-musuh dari bangsa-bangsa lain. Yesaya merasa sedih, Yesaya merasa berduka cita. Di dalam kedukaan itu Tuhan
menghibur Yesaya. Dan Yesaya berkata, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Kepercayaan Yesaya tidak dipengaruhi, tidak ditakut-takuti oleh kondisi alam, oleh situasi keadaan. Dia tidak takut menghadapi ancaman. Dia tidak takut menghadapi hinaan, ejekan, olokan dari raja-raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia tetap mempercayai Allah satu-satunya yang menjadi juru selamat. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Saudara, Allah, Tuhan Allah yang menjadi kekuatan Yesaya ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi himpitan, menghadapi ejekan, olokan, hinaan. Dia disingkirkan oleh raja-raja tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa Allah Tuhan itu menjadi kekuatan tunggal, menjadi kekuatan utama dalam kekuatan jiwa, kekuatan roh, kekuatan batin, kekuatan tubuh di dalam melayani umat Tuhan yang sementara sedang membelakangi Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat selanjutnya, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia telah menjadi keselamatanku. Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesaya berkata Ia telah menjadi keselamatanku? Karena Yesaya mengalami berulang-ulang dia diselamatkan dari kekejaman para raja-raja, dari kekejaman para punggawa, para bawahan raja-raja, para jenderalnya raja-raja. Yesaya senantiasa tetap menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Menimba air dengan kegirangan, mengapa? Karena pada waktu itu pun Yesaya mau mengambil air saja susah. Saudara, mau menimba air saja susah. Mengalami tekanan, mengalami hambatan, mengalami himpitan. Saudara, begitu sulitnya di dalam kehidupan Yesaya. Mau menimba air saja susah. Tetapi ketika Tuhan, Alkitab mengatakan ketika murka Tuhan surut, saudara, bukan hanya Yesaya, tapi semua umat Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan diberi kebebasan oleh Tuhan, diberi pertolongan oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menimba air. Bukan sembarang air, saudara. Bukan hanya sekedar air yang untuk diminum dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sampai kepada air keselamatan. Apakah air keselamatan itu? Saudara, Tuhan Yesus berkata, ya, barang siapa yang minum dari air ini, dia akan haus lagi. Tapi barang siapa yang minum air yang daripadaku yang akan kuberikan kepadamu, akan sampai kepada hidup yang kekal. Bahkan dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran pancaran air hidup sampai kepada hidup yang kekal. Itu hanya diperoleh ketika seseorang itu mau datang kepada Allah, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayat selanjutnya berkata, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Saudara, setelah mengalami pertolongan Tuhan, Yesaya memasyhurkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu yang harusnya, sepatutnya apa yang dilakukan oleh Yesaya
juga sepatutnya kita lakukan, kita alami. Bapak Ibu Saudara, Yesaya senantiasa memasyurkan nama Tuhan. Yesaya senantiasa memasyurkan nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah yang senantiasa peduli kepada orang-orang yang sedang mengalami tekanan, mengalami penindasan, mengalami kesulitan, mengalami kesukaran. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, Yesaya memasyurkan nama Tuhan. Yesaya senantiasa mengucap syukur dan terus-menerus memanggil namanya. Dia nama di atas segala nama. Ya. Paulus pernah berkata demikian. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, barang siapa manggil kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Mengapa? Karena Yesus itu juru selamat. Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, mari saya memberitahukan dan saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, Allah yang Bapak Ibu Saudara sembah adalah Allah yang disembah oleh Yesaya. Karena itu berserulah kepada Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara dalam kesulitan, dalam masalah, dalam tekanan, dalam persoalan. Allah menjadi juru selamat Bapak Ibu Saudara. Allah yang telah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dari kuasa dosa dan kuasa maut, dari kesukaran demi kesukaran, dari masalah demi masalah. Melalui korbannya di atas kayu salib gunung Golgota, Dia menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Dia rela mengorbankan dirinya buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Dia juga rela untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk berseru, memanggil namanya. Dia Allah kita, Dia juru selamat kita, Dia Tuhan kita. Jadikan, pastikan bahwa Allah menjadi juru selamat kita semua. Karena memang Dia juru selamat dan Dia menyelamatkan kita. Di dunia ini ada banyak kata juru. Ada juru kunci, ada juru mukti, ada juru parkir. Ya, tetapi juru selamat hanya satu. Satu-satunya juru selamat, yaitu Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia menyelamatkan kita, Dia menebus kita, Dia mengampuni dosa-dosa kita, Dia menyucikan hati kita, pikiran kita disucikan oleh kuasa darahnya, dan oleh karena kasih dan anugerahnya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan. Kami sudah belajar dengan kebenaran firman-Mu bahwa Engkaulah Allahku dan juru selamatku. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada juru selamat yang lain, kecuali hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami. Karena Engkau yang telah rela menjadi manusia, rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib gunung Golgota untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang menghadapi tekanan, menghadapi persoalan masalah, problem dalam rumah tangga, dalam bekerja, dalam usaha. Bapa, kami mohon akan Kau berkenan untuk menolong mereka, memampukan mereka, memberikan kekuatan batin, kekuatan jiwa, dan kekuatan roh kepada saudara-saudara kami yang menghadapi masalah. Bapa di surga, kami percaya berkat-Mu turun atas seluruh orang percaya yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Mereka diberkati, mereka disembuhkan, mereka diberi kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.